Selamat datang di channel Reality Text. Dalam video ini, kami akan membahas kasus tentang Veronica Koman. Veronica Koman adalah seorang perempuan berkebangsaan Indonesia, kelahiran Medan, Sumatera Utara, 14 Juni 1988. Ia adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia yang dikenal akan advokasinya untuk isu-isu pelanggaran HAM di Papua. Seperti yang sudah dijelaskan dalam profil sebelumnya bahwa Veronica Koman itu ialah seorang warga negara Indonesia yang turut aktif dalam kegiatan yang fokus terhadap hak asasi manusia. Contohnya terdapat hak-hak rasisme yang didapat oleh warga-warga Papua terkait mahasiswa Papua di Surabaya. Beliau mengecam aksi itu dan yang salahnya adalah beliau melakukan aksi provokasi di media sosial yang membuat warga Papua semakin marah dan melakukan aksi demonstrasi dan terjadi kisruh. Beliau akhirnya dituduh melakukan provokasi dan dikenai dan didakwakan sebagai tersangka dalam kasus itu. Dan beliau juga turut aktif dalam gerakan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Katanya gerakan ini sebenarnya adalah gerakan separatis atau gerakan yang bisa dianggap teroris karena gerakan ini dapat membunuh dan mengancam keberadaan masyarakat sipil dan juga membunuh tentara-tentara keamanan yang berjaga di daerah sekitar area konflik. Seperti halnya kejadian tersebut, banyak warga-warga negara Indonesia atau rakyat-rakyat Indonesia yang merasa geram dan mengecam aksi Veronica Koman tersebut. Lantas gerakan tersebut diduga kan merupakan gerakan teroris. Lalu kenapa dia secara gencar-gencaran turut aktif untuk mendukung adanya gerakan Operasi Papua Merdeka, terutama terdapat adanya grup Operasi Papua Merdeka yang gencar-gencaran untuk melakukan kemerdekaannya. Dan gerakan Operasi Papua Merdeka ini sudah banyak memakan korban, yaitu membunuh warga-warga sipil, petugas medis, tentara, dan beserta warga-warga yang lainnya yang berada di area konflik. Padahal dalam hukum humaniter itu kan sebenarnya dalam melakukan kegiatan aktivitas peperangan sangat dilarang untuk menyerang warga-warga sipil, petugas medis, dan tentara-tentara yang sudah melakukan gencatan senjata. Sebenarnya dalam hal ini telah melanggar hukum humaniter internasional maupun hukum internasional. Lantas apa yang membuat dia aktif untuk turut mendukung gerakan Operasi Papua Merdeka ini? Padahal dilihat secara umum gerakan ini termasuk gerakan teroris yang dapat merugikan bangsa dan negaranya sendiri. Apa tujuan beliau untuk mendukung gerakan ini secara gencar-gencaran? Apakah beliau ingin memecah belah negaranya sendiri atau ada maksud dan tujuan lain? Tanggapan pemerintah RI atas desakan PBB yang ingin membebaskan Veronica Koman. Pemerintah Republik Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI Janewa menanggapi desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencabut segala tuduhan ke Veronica Koman. PTRI menyebut pernyataan sikap 5 pelapor khusus hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Veronica Koman dibuat tak berimbang dan tak akurat karena hanya fokus pada satu aspek HAM. Laporan itu tidak hanya menyebutkan upaya pemerintah Indonesia menjamin hak konstitusional warga Papua,
dan Papua Barat, serta belum menjelaskan proses hukum yang tengah dihadapi pengacara atau aktivis HAM, yaitu Veronica Koman. 5 pelapor khusus HAM PBB pada waktu itu menyiarkan pernyataan sikap yang meminta pemerintah Indonesia mencabut tuntutan terhadap Veronica Koman agar ia dapat melanjutkan pelaporan mengenai penegakan HAM secara independen di Papua dan Papua Barat. Menurut PTRI Janewa, pemerintah Indonesia terus berkomitmen melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali, mengingat Indonesia menganut prinsip kesetaraan hukum dan asas praduga tak bersalah. Selain itu, PTRI Janewa juga mengklarifikasi sejumlah poin dalam pernyataan sikap yang dibuat oleh 5 pelapor khusus PBB, yaitu Clement Nyaletsosi Poule, David Kaye, Dubravka Simonovi, Meskerem Geset Teshane, dan Michel Force. Salah satu poin yang diklarifikasi terkait pembatasan akses internet pada 21 Agustus tahun 2019 lalu di Papua dan Papua Barat. PTRI Janewa menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia memungkinkan pemangku kebijakan membatasi data internet untuk sementara ke warga, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan Ombudsman. Pembatasan internet itu bertujuan untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran pesan kebencian dan berita bohong yang diyakini dapat memicu aksi kekerasan dan kericuhan di Papua. Jadi, pemerintah Indonesia beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Veronica Koman yang berkaitan dengan penyebaran informasi hoaks dan kebencian oleh Veronica Koman tersebut, jelas tindakan tersebut tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai pembela HAM, namun lebih kepada tindakan individu yang sengaja menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan incitement dan provokasi yang menyebabkan situasi kerusuhan. Jadi pemerintah Indonesia tetap memproses hukum dan melakukan tersangka terhadap Veronica Koman yang karena telah menyebabkan ujaran kebencian dan memprovokasi warga terkait hak asasi manusia yang ada di Papua dan Papua Barat.